Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point teman-teman, untuk informasi announcement yang terkait masalah 2FA ya, untuk authenticator ini memang perlu kita pahami, dan ini memang ada beberapa teman juga yang nanya ini gimana gimana segala macam. Nah, makanya kita coba baca sama-sama ya biar kita paham teman-teman. Tetapi sebelum kita coba mempelajari, oke, dan memahami ya, jadi sebelum ke sini, jadi kita ada info teman-teman yang terkait masalah akun yang ketika setelah klik petir ya, setelah klik petir ini kan ada notifikasi untuk confirm wallet ya, confirm wallet. Nah, ini tidak semua akun teman-teman ya untuk confirm wallet ini. Jadi memang deteksi daripada akun yang memang harus dikonfirmasi ya dari pusat. Ini akan ada pop up seperti ini teman-teman ya. Jadi ada pop up seperti ini. Ini tinggal klik aja, dan ini resmi, bukan ada teman yang ini gimana nih klik nggak gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman ini yang kan random nih ya, ada yang kemarin duluan, ada yang mungkin belum, atau mungkin misalkan hari ini atau besok ternyata muncul seperti ini, nggak usah takut, langsung confirm this wallet aja. Setelah confirm this wallet, dia akan ada untuk konfirmasi yang dikirim via email. Nah, yang diklik bukan ininya ya, karena memang sudah dikirim ke email, jadi emailnya yang diklik. Nah, ini jadi ini verify your migration wallet, yang klik ini, atau yang ini verify this email is from the VP network ya. Jadi ini diklik aja. Nah, itu sudah otomatis mengkonfirmasi email untuk migrasi ya. Ini bagi akun-akun yang memang untuk menerima migrasi. Jadi kalau misalkan memang tidak ada problem akunnya untuk menerima migrasi, pop up ini nggak bakalan ada. Kita klik petir seperti biasa aja. Jadi kalau misalkan nanya, ini kok Binda punya saya nggak keluar, kok ini keluar gitu. Nah, itu memang by system ya. Jadi tidak semua rata harus confirm, tidak, tetapi terdeteksi di sana email yang harus mengkonfirmasi untuk penerimaan migrasi baru dia muncul. Ya, ini informasi untuk yang muncul ketika setelah klik petir pop up. Oke, kita lanjut ke bahasan yang tadi kita coba pelajari sama-sama teman-teman. Pada tanggal 13 Maret kemarin ya, P-Network merilis fitur autentikasi dua faktor yaitu 2FA yang mengharuskan beberapa pionir untuk menyelesaikan. Nah, ini kan bahasanya beberapa pionir. Jadi bukan semua pionir, teman-teman. Jadi teman-teman yang memang, dan ini pun setahu saya dia memang melalui pop up, setelah klik petir dia akan langsung meminta mengaktifasi 2FA kalau dirasa akun tersebut memerlukan aktivasi 2FA, dirasa kurang aman gitu loh. Mungkin apakah indikasi apa ya, memang tidak disebutkan di sini, tapi coba kita baca sama-sama. Untuk menyelesaikan 2FA, sebelum pi mereka berhasil dimigrasikan katanya ke blockchain mainnet, artinya sebelum masuk ke dompet kita, fitur ini mengamankan ya dan mengonfirmasi dompet pionir sebagian melalui verifikasi. Jadi sebagian, tidak semua, melalui verifikasi alamat email terpercaya. Maksudnya alamat email terpercaya ini alamat benar-benar email pribadi kita ya. Jadi kita kalau pernah login dengan beberapa email, nah biasanya ada pemastian 2FA ini, atau mungkin dalam satu handphone kita pernah login penambangan A, penambangan B mungkin ya. Terus nah ini atau email ada perbedaan, misalkan ketika buat KYC atau ketika perbaikan malah beda emailnya, teman-teman yang lupa atau apa. Nah, ini kan indikasinya ke sana, terbacanya adalah ada perbedaan email. Biasanya ini pemastian lagi yang mana nih yang benar gitu kan, yang mendukung keamanan akun pionir dan pi mereka. Bahasa Indonesia, beberapa pionir mungkin sudah memiliki alamat email terpercaya tuh kan. Di sini udah terpercaya, ada beberapa yang dapat mereka gunakan untuk memulai 2FA untuk mengkonfirmasi dompet migrasi mereka. Ya, kalau yang migrasi pertama jarang yang dapat sebenarnya. Kalau yang udah ngalamin migrasi pertama ya. Jadi migrasi kedua ini biasanya nggak ini. Ini yang buat yang belum migrasi sama sekali. Kemudian ada penautan yang ganda mungkin ya, seperti itu. Kemudian mungkin perlu menyiapkan email terpercaya atau kan untuk dipastikan lagi email yang ini bukan, intinya begitu ya. Menyiapkan email terpercaya sebelum menyelesaikan 2FA untuk mengkonfirmasi dompet mereka ya. Menyiapkan email terpercaya dilakukan dengan menyelesaikan pemeriksaan keaktifan. Nah, pemeriksaan keaktifan malam misalkan lama banget mungkin ya, salah satunya juga faktornya adalah kalau lama nggak ngeklik misalkan, atau wah ini seminggu nih nggak diklik lupa, atau dia sibuk ya aktivitas offline. Nah, ini langsung dikonfirmasi ini ada.
yang memastikan bahwa alamat email terpercaya diberikan oleh pemilik akun. Benar nggak nih yang punya kamu nih email ini? Coba konfirmasi gitu kan. Mereka akan menerima perintah di aplikasi ya melalui pop up ya. Penambahan untuk melakukannya ya hanya Pionir yang telah menyelesaikan KYC. Jadi kalau yang belum menyelesaikan KYC, pop up tersebut tidak ada, hanya klik petir biasa saja. Jadi tidak ada pop up. Yang memenuhi syarat itu pun untuk menambahkan email terpercaya saat ini. Email terpercaya juga digunakan untuk verifikasi akun penting lainnya ya. Jadi memang ini sangat penting email ini, jangan pernah berubah, jangan pernah lupa password dan lain sebagainya. Ini makanya email ini adalah vital. Seperti pemulihan akun tentunya. Kalau misalkan pemulihan akun itu misal biasanya apa namanya logout ya, logout kemudian dia mau login, nah itu ada pemulihan. Biasanya logout kelamaan nih, logout udah seminggu misalkan, pas seminggu kemudian baru bisa login lagi, nah biasanya ada pemulihan ya. Bahasanya pemulihan tapi berarti bukan bukan awalnya akunnya non aktif jadi aktif, pemulihan bukan, tetapi memang kalau sistem begitu, by sistem, jadi bahasanya adalah pemulihan. Jadi aktivasi kembali. Oleh karena itu, penting untuk menambahkan email yang Anda miliki dan percayainya. Makanya jangan pernah berubah email itu. Email ini penting, sangat-sangat penting email. Karena kenapa? Karena mau 100 kali pun ganti handphone, kalau email kita dan passwordnya hanya kita yang tahu, yang pegang, ini sama saja kayak authenticator, sama saja kayak prase, artinya begitu. Karena memang mau handphone ganti berapa kali pun kalau emailnya kita yang megang, password kita aman. Jadi data kemungkinan bisa kembali, bahkan apapun penambangan apapun atau aplikasi apapun yang melibatkan email terpercaya punya kita, bukan hanya Pi Network, itu sangat membantu email ini ya. Gitu. Kemudian memberikan alamat email acak yang tidak dapat Anda akses, nah akan mengakibatkan kegagalan untuk penyelesaian verifikasi. Yang tadi yang di atas saya bilang bahwa kalau misalkan kita pernah input email yang beda, ini yang akan terjadi. Gitu loh. Jadi harus menyelesaikan verifikasi. Pengundang jatuhnya, pengundang apa? Pengundang pop up verifikasi kalau terdeteksi pernah melakukan masuk email yang salah. Anda kemudian katanya tidak akan dapat mengkonfirmasi dompet Anda kalau beda email untuk memigrasi PI Anda atau memulihkan akun Anda di masa mendatang ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan akun, kita baru aktif lagi, misalkan sebulan 2 bulan kita nggak aktif, kemudian kita mau login lagi. Jadi intinya kan sebenarnya ini aplikasi Pi Network ini kan mau sebulan 2 bulan non aktif pun atau logout gitulah artinya. Tapi kalau email kita selalu itu aktif, password aman, kemudian Facebook juga tahu, email Facebook juga sama, kemudian password Facebook juga, nah ini akan memudahkan akses Pi Network kembali beberapa lama pun kita nonaktifkan gitu. Nah itu kuncinya, makanya jangan gini, yuk teman-teman ya, berapapun usia teman-teman ya atau sejauh manapun pengalaman teman-teman di dunia digital, saya titip satu hal bahwa untuk masalah urusan dengan handphone yang kita pegang, ini email ini sangat-sangat penting. Email password ini adalah yang benar-benar harus kita apal di otak kita masing-masing. Intinya itu, karena memang untuk akses apapun yang ada di handphone kita, ini adalah salah satu kunci vitalnya adalah email dan password. Ya, setelah email terpercaya ditambahkan, para pionir ini akan secara bertahap menerima perintah setelah sesi penambangan gitu. Jadi ada bertahap, nanti ikutin aja, nggak usah ini, toh nggak bakalan disesatkan kok gitu kan. Dan pemberitahuan email dalam beberapa kasus untuk menyelesaikan 2FA guna memverifikasi dompet migrasi mereka, atau para pionir dapat menyelesaikan konfirmasi dompet 2FA melalui daftar periksa mainnet atau melalui daftar periksa mainnet. Artinya walaupun sudah hijau kan ada tuh di pojokan ya, pojok kotak kanan itu tinggal klik aja dikonfirmasi lagi emailnya, atau di ini konfirmasi email itu di profil ya, profil kita buka ada di situ untuk verifikasi email. Nah itu lakukan kalau memang mau memverifikasi ya, nggak nunggu pop up gitu, kita mau memastiin email kita, coba nggak apa-apa dari apa namanya profile atau dari apa tadi manage checklist ya. Dalam antarmuka TFF, pionir harus mengkonfirmasi akses ke dompet migrasi. Nah ini untuk mengubahnya dengan membuat yang baru, dan setelah itu akan menerima email. Nah yang tadi email memverifikasi konfirmasi, nah tadi yang saya contohin tadi di awal seperti ini, confirm this wallet gitu. Nah ini katanya perhatian, pelopor hanya akan menerima, jadi kita ini sebagai pelopor hanya akan menerima dari ini, email ini nih namanya no reply at p.email. Jadi nggak ada, kalau di luar ini jangan percaya,
baru itu jangan diklik. Jadi patokannya teman-teman kalau email terkait atas nama Pi, ini patokannya no reply at pi.email ya. Jadi kalau di luar ini no, jangan pernah mengklik, bahaya. Jangan percaya email lain untuk menghindari upaya penipuan atau phishing. Nah, ini yang sering banyak itu phishing di handphone kita. Oke ya. Nah, ini kan ditunjukin tuh namanya. Kita perbesar. Nah, kan ini no reply at pi email ya. Saldo Pi yang dikembalikan selama periode migrasi tertunda. Ini untuk masalah saldo yang dikembalikan. Kemarin ada kasus teman-teman, Bang udah masuk dompet tapi kok hilang lagi. Nah, kan kok berarti kalau gini nggak desentralisasi dong. Nah, ternyata di sini terjawab juga nih. Jadi ternyata memang di sini saldo Pi yang dikembalikan selama periode migrasi tertunda. Jadi ada periode migrasi tertunda, penyesuaian artinya begitu mungkin ya. Jadi bukan ditarik sebenarnya, dikembalikan ke akun kita di dashboard awal penambangan. Jadi dari dompet dibalikin ke aplikasi kita. Gitu doang ternyata. Dan itu memang kita membutuhkan akurasi seperti itu. Nah, yang bisa melakukan itu kan ya yang buat lah, yang punya ya, BGP Core Team. Jadi nggak usah gimana-gimana. Demi keamanan akun dan Pi mereka, tuh kan, dan demi keamanan dan akun Pi mereka, pionir tertentu yang memigrasikan Pi mereka ke mainnet dalam beberapa minggu terakhir, tetapi masih dalam periode pending 14 hari, harus menyelesaikan persyaratan 2FA. Nah, jadi kalau misalkan ada yang masa pending 14 hari, ini harus selesaikan 2FA-nya. Jika tidak, katanya, Pi mereka akan dikembalikan dengan aman. Nah, jadi kalau misalkan udah masuk nih koin ke wallet, kita belum 2FA-nya belum diaktifkan misalkan kayak gitu. Nah, ini segera diaktifkan, kalau tidak katanya nanti itu akan ditarik lagi, dimasukin ke aplikasi penambangan lagi. Akan dikembalikan dengan aman kan ke aplikasi penambangan mereka. Desain periode pending 14 hari setelah migrasi secara khusus ditunjukkan untuk tujuan yang mencakup tujuan ini. Setelah pionir ini menyelesaikan 2FA, migrasi saldo awal mereka atau sedikit lebih akan diantrikan lagi ke blockchain mainnet. Jadi akan dikembalikan lagi. Jadi nggak usah takut. Tak ubahnya kayak kemarin tuh kan. Jadi di mainnet checklist kita di migrasi yang pink, yang kuning sama yang apa itu, yang apa namanya, yang biru ya sudah apa namanya, yang sudah dimigrasikan. Jadi ada yang kemarin tiba-tiba berkurang balik lagi kan, karena memang penyesuaian by system, nggak apa-apa, kita ikuti aja. 2FA dan fitur pengembalian Pi dimaksudkan untuk memastikan, nah ini dijelasin kan, memastikan sebisa mungkin keamanan Pi dan akun pionir. Jadi memang bener-bener di sini di samping KYC, proses migrasi pun benar-benar diakuratkan oleh Pi-Core Team gitu intinya. Karena sifat blockchain di mana transaksi tidak dapat diubah. Jadi kedepannya apapun itu tidak dapat diubah, ini yang jadi ini kan. Karena memang ini kan membangun desentralisasi ya. Membangun penyempurnaan desentralisasi. Jadi disiapkan dari hal-hal seperti ini pun agar di kemudian hari itu tidak ada hal-hal yang menjadi problem lagi. Jadi kita udah tahu semua. Dan dompet Pi tidak memiliki hak asuh katanya. Nah, ini fitur-fitur ini memberi, jadi kalau misalkan Core Team main kirim aja ke dompet, ternyata dompet itu udah nggak aktif, ternyata dompet itu apa gitu, daripada begitu kan lebih baik seperti ini, aktivasinya dilihat, nih akun ini kok nggak aktif-aktif, ntar kita kirim juga percuma, sayang, berarti dompet ini udah nggak aktif. Kalau nggak ada konfirmasi ya diambil lagi itunya, apa namanya, koinnya. Bener sih, memang begini harusnya. Emang begini harusnya, ketimbang main kirim aja ke dompet, dompetnya nggak aktif, nggak bisa dibuka, atau yang hilang prase atau apa. Kalau kayak gini kan orang yang ngaktifin 2FA, fitur 2FA ini berarti ini bener orang gitu loh. Ini bener manusia, ini ada pemiliknya, ada empuknya gitu loh. Ya udah, kayak gitulah intinya. Bagus sih sebenarnya. Fitur-fitur ini memberikan kehati-hatian ekstra dan memastikan bahwa Pi dikirim tuh kan ke pemilik dompet yang sah ya. Pelopor yang menyelesaikan 2FA sebelum membatalkan tidak akan dikenakan pengembalian Pi. Ya, setelah 2FA selesai, pelopor yang dimigrasikan dijeda, ya dijeda dulu. Dan Pi dikembalikan akan memulai kembali migrasi. Jadi kalau misalkan kita udah kirim nih, apa udah dikirim migrasi misalkan. Kemudian kita aktifkan 2FA ini. Tahu-tahu misalkan berkurang lagi, ditarik sementara nih karena kalkulasi dulu ya akurasinya berapa, kemudian ini benar enggak. Nah, itu ada jeda masa ketika kita aktifkan 2FA dan koin kita sementara ditarik dulu, dikalkulasi. Nah, nanti juga dikirim lagi. Jedanya maksudnya di situ pemahamannya. Oke.
Kemudian catatan penting tentang pengembalian PI dan proses migrasi ya. Periode pending 14 hari ya. Dari dulu juga emang nggak berubah, 14 hari 2 minggu. Saat PI dibekukan dan dicegah digunakan pada blockchain mainnet ya. Jadi ditenggangkan dulu 14 hari walaupun dibagi dua. Ada yang gambar kunci kebuka, ada yang ketutup kan. Nah, itu tetap dua-duanya nunggu 14 hari. Setelah 14 hari baru yang kebukanya bisa kita migrasikan ya ke available balance. Nah, tinggal yang di locknya tergantung itu ngikutin lock up akun masing-masing berapa lama. Nah, lihat aja tinggal diklik. Di situ ada tanggalnya. Nah, kunci ini akan terbuka tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian itu ada. Silakan diklik aja. Oke, kemudian memastikan keamanan pioner dan keakuratan migrasi sebelum menjadi tidak dapat diubah lagi secara sebelum betul-betul permanen. Nah, kalau sudah permanen itu artinya adalah sudah migrasi, teman-teman. Ya, sorry, sudah desentralisasi penuh. Gitu. Kalau sekarang Kortin pernah bilang memang Nicholas juga pernah bilang bahwa Pi Network ini masih tersentralisasi sampai saat ini gitu loh. Jadi hal itu wajar. Jadi kalau nanti betul-betul full permanen lepas segala sesuatunya barulah itu yang dikatakan desentralisasi penuh ya di blockchain mainnet. Beberapa pionir yang PI-nya dikembalikan mungkin melihat saldo PI yang dimigrasikan dikembalikan ke saldo tidak terverifikasi ya yang kemarin mereka terverifikasi mereka dan bukan saldo yang dapat ditransfer yang ping itu. Ini karena jumlah yang ditampil dalam saldo yang dapat ditransfer adalah waduh ini full ya memori nggak apa-apa lah. Oke, kemudian tidak terverifikasi mereka bukan saldo yang dapat ditransfer gitu. Oke, sorry ada jeda dikit, kita lanjut. Nah, jadi gitu ya. Kemudian dari sini tadi sedangkan jumlah migrasi aktual ya selama migrasi akan melalui perhitungan canggih yang biasanya membutuhkan waktu lama untuk dihitung. Ini tidak mengurangi jumlah pi kok, gitu kan kata dia. Yang akan diterima pionir dalam migrasi berikutnya enggak kok, tenang aja intinya begitu ya. Setelah berhasil bermigrasi, pionir akan menerima jumlah pi yang sama kok dengan jumlah migrasi awal mereka atau bahkan sedikit lebih banyak karena oh ya bener ada yang lebih ya teman-teman ya. Banyak karena peningkatan sesi penambangan yang disertakan, bahkan akan ada yang lebih. Itu karena memang ada penyertaan daripada sesi penambangan. Oke ya. Persyaratan TEP untuk mengkonfirmasi dompet dan pengembalian PI untuk beberapa akun selama 14 hari dapat menyebabkan pasokan yang beredar turun. Nah, ini juga berefek juga. Oke, namun karena semakin banyak PI yang diantrikan ulang dan dimigrasikan lagi, pasokan yang beredar akan berubah sesuai dengan itu, katanya begitu ya. Jika Anda telah menyelesaikan semua langkah daftar periksa mainnet dan menunggu proses migrasi selesai, pastikan untuk menambahkan email terpercaya yang pertama, kemudian selesaikan 2FA segera setelah Anda menerima perintah untuk melakukannya. Jadi kalau misalkan kita nggak menerima perintah ya santai aja, nggak usah tegang. Oh saya kok nggak minta 2FA ini caranya gimana bang? Gimana? Tunggu pop up. Jadi misalkan bang cara 2FA gimana? Ini tunggu pop up karena memang teman-teman mau nyari pun kode untuk membuat 2FA-nya ya di akun penambangan itu nggak dikasih. Jadi itu by pop up gitu loh. Jadi kalau ada notifikasi untuk penambahan 2FA baru kita kerjakan. Jangan dilewat itu kesempatan. Gitu loh, takutnya problem akunnya kalau memang sudah disuruh dibikin 2FA ya kita harus ikutin bikin 2FA ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang nggak paham nih 2FA apa sih bang authenticator, nah gini nih kita coba lihat. Nah, kita masuk ke Play Store. Kalau di Play Store kita ketik authenticator ya, ini aplikasi authenticator. Nah, ini udah ada tuh. Nah, ini authenticator kita ambilnya yang Google punya ya, ini nih Google Authenticator, kita klik di sini. Nah teman-teman install aja ya, install aja. Saya tidak bisa mempraktekkan untuk saat ini karena memang banyak kode rahasia di Authenticator saya ya. Jadi teman-teman gini aja, tinggal download ini. Setelah download nanti kalau untuk cara menempelkan kodenya, kalau kode itu setiap project itu kan kayak model Pi tadi itu dari pop up-nya ya, dari pop up yang diberikan. Nanti kode itu ditempel di aplikasi ini. Nah, aplikasi ini dibuka, nanti ditempel di sana ya. Gambar ada gambar papan ketik, tempel di sana, kemudian kasih nama sesuai project, langsung enter, kemudian akan keluar kode berjalan per 30 detik kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tahu cara ininya ada banyak kok di YouTube yang ngebikin tutorial khusus Google Authenticator. Jadi saya nggak bikin tutorial untuk
cara menggunakan Google Authenticator ini karena saya lihat di YouTube udah banyak. Jadi teman-teman tinggal ketik aja di YouTube cara menggunakan Google Authenticator gitu aja. Nanti ada kok ya cara-caranya, lihat di sana. Banyak kok yang bikin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini, video kali ini adalah tentang 2FA dan beberapa pop-up yang tadi untuk verifikasi email. Itu aja intinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Jadi kalau untuk informasi yang lain pantau di X aja. Kemudian yang masalah urusan harga kita nggak tahu perkembangan seperti apa, tetapi yang jelas sejarah tidak pernah selamanya berbeda. Ada sejarah, ada kalanya memang berulang. Jadi kalau misalkan memang benar, banyak teman-teman di luar sana bilang ya dulu kan dari Bitcoin aja dari 500 perak kok. Nah sekarang kita makan dari 2 dolar kan mulainya. Adapun masalah ada penurunan itu biasa market ya. Jadi kita tunggu saja dengan adanya bantuan daripada sistem yang diciptakan oleh Core Team, bagaimana untuk peningkatannya segala macam. Kemudian ada kemarin kan untuk masalah domain.p belum ada efek ke harga karena memang belum diaktifasi dan belum dieksekusi, walaupun koin kita udah kesedot nih untuk oh ya gini aja deh, saya liatin untuk domainnya ya bentar. Oke, nah kita kalau misalkan kita masuk nih ya di P browser, masuk seperti ini, ada baru ya menu di sini untuk domain.p. Nah, di paling bawah ini ada domain. Kita klik aja di sini. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman yang mau bikin domain, tinggal klik Go to Authenticator. Kalau yang sudah punya mungkin berarti udah ini. Nah, ini masuk nih kita. Masuk kenapa? Kita masuk posisinya untuk untuk ketika kita mau bikin domain nanti tinggal mereka potong ya saldo kita. Nah di sini kita bikin misalkan contoh contoh nih ya yang lagi rame, anggaplah Shopee ya, kita search. Nah udah ada belum? Wah ternyata udah ada nih. Wih 1000 pi nih kena. Nah ya, tadi kemarin kan yang sebenarnya gini teman-teman, kalau yang ini kalau memang bukan perusahaan, kalau saya pribadi berpikir bahwa tapi entah ya, jadi Allah alam, saya juga nggak tahu ini pribadi atau bukan pemilik usaha ini apa bukan, tapi yang jelas saya hanya menyarankan hindari untuk nama-nama besar ya, perusahaan-perusahaan besar, karena khawatir ya, kemarin yang di video kemarin saya sampaikan ya. Nah seperti ini. Nah kalau teman-teman kadung bikin nih udah kelewat bikin, udah tanggung gitu kan, tapi mau dibatalin bisa, nanti tokennya, koinnya atau koin P-nya itu akan dikembalikan ke wallet langsung. Nah, saat itu juga di sini ada di bawah sini tulisan cancel atau batal, klik aja. Nah, nanti akan masuk ke dompet teman sendiri ya, teman-teman sendiri ya gitu. Jadi gampang, tinggal cancel aja, di sini ada. Kalau ini kan nggak ada karena memang bukan ini ya, bukan punya sendiri. Kalau punya sendiri pasti ada tombol cancel gitu loh. Kalau mau perubahan nama juga bisa gitu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ketik aja di sini mau nama apa, misalkan cangkul.p ya, misal seperti itu. Kita cek. Nah kalau di sini available domain, berarti domain ini belum ada yang ngambil. Kalau mau cangkul.p ya udah silakan, tinggal bid, diambil 10 dari dompet teman-teman, tinggal masukin prase langsung dipotong. Nggak usah takut karena ini di browser resmi. Kalau kita dimintain prase atau sidik jari juga nggak masalah gitu ya. Nah ini tinggal 99 hari waktunya. Oke itu aja teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan tambahan penjelasan buat teman-teman. Kita sharing aja. Ketika pun memang ada salah-salah saya mohon maaf. Sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.